Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriana Dia Azhara dengan NIM 2052337 dari kelas C mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama. Di sini saya akan mencoba menjawab 2 pertanyaan untuk tugas UAS di Harmonisasi Sains dan Agama ini. Yang pertama adalah pertanyaan arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama sangat relevan dalam membentuk mahasiswa calon guru bahasa Inggris karena memberikan dasar pemahaman yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, spiritual, dan pemikiran ilmiah yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam ini terdapat 5 bentuk-bentuk pemahaman yang akan saya jelaskan. Bentuk yang pertama adalah untuk membentuk pemahaman holistik. Sebagai calon guru, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori linguistik dan metodologi pengajaran, tetapi juga bagaimana mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan, termasuk sains dan agama. Hal ini juga penting untuk ada 2 di dalamnya, yaitu menyediakan landasan yang kuat dalam menghadapi dilema etis atau permasalahan kontemporer yang sering kali membutuhkan pendekatan interdisipliner. Yang kedua ada membantu siswa menghubungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga menghasilkan individu yang berpikir kritis sekaligus memiliki kesadaran etis. Jawaban yang kedua ada mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif, yaitu mata kuliah ini mengajarkan cara berpikir kritis dan reflektif, terutama dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam seperti apakah sains dan agama bertentangan atau saling melengkapi. Juga pertanyaan seperti bagaimana memahami fenomena ilmiah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip spiritualitas. Sebagai calon guru, kemampuan ini memungkinkan mahasiswa untuk menyikapi isu-isu sensitif dalam pendidikan seperti teori evolusi, isu lingkungan, atau perbedaan keyakinan dengan cara yang inklusif dan berimbang. Yang ketiga ada menanamkan nilai multikulturalisme dan toleransi. Bahasa Inggris adalah alat komunikasi internasional yang seringkali digunakan dalam konteks global dan multikultural. Nah, dalam ini mahasiswa calon guru bahasa Inggris yang memahami harmonisasi dan sains dapat ada 2 yang harus diketahui, yaitu meningkatkan kemampuan dalam mendampingi siswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Jadi tidak membedakan dari berbagai agama, karena di Indonesia kan itu memiliki berbagai agama dan culture yang berbeda. Yang kedua ada mengajarkan nilai toleransi melalui pendekatan interdisipliner yang menghargai ilmu pengetahuan sekaligus menghormati kepercayaan individu. Seperti itu tadi, karena banyaknya culture terus budaya yang ada di Indonesia, jadi sebagai calon guru kita harus mengajari tentang hal itu. Yang keempat ada meningkatkan kompetensi pendidikan moral. Dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan moral. Dengan pemahaman harmonisasi sains dan agama, mahasiswa calon guru dapat yang pertama
mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral ke dalam pengajaran bahasa Inggris. Misalnya mengajarkan literasi kritis melalui teks yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, ada memberikan contoh bagaimana sains dan agama dapat berjalan selaras, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inspiratif bagi siswa. Jadi sains dan agamanya itu berdampingan, tidak saling menonjol antara satu sama lain. Yang terakhir ada relevansi dengan isu global. Di tengah era globalisasi, sains sering dianggap sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sementara agama dipandang sebagai sesuatu yang tradisional. Mata kuliah ini membantu mahasiswa yang pertama ada mengatasi dikotomi tersebut dengan menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran penting dalam menjawab pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Itu tadi karena sains dan agama tidak boleh salah satunya menonjol karena harus berdampingan. Yang kedua ada menjadi agen perubahan yang mampu menjembatani kesenjangan antara pandangan sekuler dan religius dalam masyarakat. Itu tadi adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Ada 5 aspek yang harus diperlihatkan. Yang kedua, dari pertanyaan pemikiran Kel Wilber tentang 4 kuadran hubungan sains dan spiritualitas. Ken Wilber, seorang filsuf yang dikenal sebagai integral teori, memberikan pandangan mendalam tentang hubungan antara sains dan spiritualitas melalui konsep 4 kuadran. Teori ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek pengalaman manusia. Di sini, yang pertama adalah penjelasan 4 kuadran. Wilber membagi realitas menjadi 4 kuadran berdasarkan 2 dimensi utama. Yang pertama ada dimensi interior, subjektif, versus eksterior atau objektif. Yaitu interior mencakup pengalaman batin, pikiran, dan nilai-nilai, sedangkan eksterior mencakup fenomena yang dapat diukur secara empiris. Yang kedua ada dimensi individu dan kolektif, yaitu berisikan individu berfokus pada pengalaman personal, yang kolektif melibatkan interaksi dalam kelompok atau masyarakat. Hasil dari 4 kuadran ada interior individual atau kuadran kiri atas, yaitu berfokus pada kesadaran, pikiran, emosi, pengalaman spiritual individu. Contohnya adalah meditasi, refleksi pribadi, atau perasaan religius. Nah, dalam hubungan sains dan spiritualnya, kuadran ini menggambarkan bagaimana pengalaman subjektif spiritual seringkali tidak dapat dijelaskan oleh sains yang objektif. Yang kedua ada eksterior individual atau kuadran kanan atas, yaitu berfokus pada fenomena fisik individu seperti otak, tubuh, atau perilaku. Contohnya aktivitas otak saat bermeditasi dan juga dampak fisiologis dari doa. Nah, kuadran ini adalah wilayah di mana sains berusaha menjelaskan spiritualitas melalui data empiris seperti penelitian tentang hubungan antara mindfulness dan kesehatan. Yang ketiga ada interior kolektif atau kuadran kiri bawah, yaitu berfokus pada budaya, nilai-nilai, dan makna bersama dalam komunitas. Contoh dari interior kolektif adalah tradisi agama, ritual, simbol-simbol spiritual. Nah, kuadran ini menunjukkan bagaimana spiritualitas diintegrasikan ke dalam budaya dan membantu menciptakan makna yang bersama.
Nomor 4 ada eksterior kolektif atau kuadran kanan bawah. Ini berfokus pada sistem eksternal, struktur sosial, dan institusi. Nah, contohnya seperti gereja, institusi pendidikan, atau teknologi yang memengaruhi cara manusia menjalani agama. Nah, dalam konteks sains dan agama, kuadran ini menunjukkan bagaimana teknologi dan sains dapat memengaruhi atau mendukung praktik keagamaan seperti aplikasi meditasi digital. Nah, yang kedua adalah hubungan sains dan spiritualitas dalam 4 kuadran. Wilber berpendapat bahwa konflik antara sains dan spiritualitas sering muncul karena pendekatan yang parsial. Sains cenderung fokus pada kuadran kanan atau eksterior, sementara agama dan spiritualitas lebih banyak berada di kuadran kiri atau interior. Nah, dari sini kita ada dua, yaitu integrasi kuadran. Wilber menyarankan agar semua kuadran mempertimbangkan untuk memahami realitas secara keseluruhan, atau misalnya spiritualitas subjektif, interior individual harus dilihat secara berdampingan dengan penelitian ilmiah. Terus ada penerapan praktis. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini membantu mahasiswa atau calon guru untuk mengintegrasikan berbagai perspektif ke dalam pengajaran, menghindari bias, dan menghormati keberagaman pandangan siswa. Yang ketiga ada relevansi pemikiran Wilber bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama pendekatan multidimensi dalam pendidikan, yang kedua ada meningkatkan kemampuan dialog antar budaya, dan yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran spiritual dan ilmiah. Yang pertama dari pendekatan multidimensi dalam pendidikan ini ada 2 sebagai contoh gitu. Yang pertama ada guru dapat menggunakan teori Wilber untuk memahami siswa dari berbagai dimensi, termasuk kebutuhan emosional, intelektual, dan sosial mereka. Nah, contohnya untuk mengajarkan literasi kritis melalui teks yang mengandung tema sains dan spiritualitas dapat membuka diskusi tentang isu-isu penting seperti perubahan iklim, teknologi, dan moralitas. Di sini biasanya kita bisa membuka diskusi untuk anak-anak, karena biasanya pengetahuan anak-anak itu kan berbeda. Jadi kadang mereka yang mengetahui hal tersebut bisa saja tertarik dengan isu-isu yang ada gitu. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan dialog antar budaya, yaitu bahasa Inggris sering menjadi jembatan dalam komunitas lintas budaya. Memahami pandangan Wilber membantu calon guru mengelola perbedaan nilai-nilai dan keyakinan di dalam kelas. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris kan menjadi bahasa global atau bahasa yang bisa kita gunakan ke dalam ketika kita bertemu dengan orang luar gitu. Jadi di sini calon guru bisa mengelola perbedaan nilai-nilai dan keyakinannya dalam kelas gitu. Yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran spiritual dan ilmiah. Guru dapat mengajarkan bahwa sains dan agama bukanlah hal yang bertentangan, melainkan dua cara untuk memahami realitas yang saling melengkapi. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, sains dan agama itu harus saling berdampingan karena tidak bisa satu sama lain itu menonjol sendiri, seperti itu. Kalau misal sains hanya dituju, maka tidak dapat itu, karena agama juga apalagi di Indonesia sangat-sangat masih kental. Melalui teori 4 kuadran Wilber, mahasiswa dapat menjadi pendidik yang tidak hanya terampil secara akademik, tetapi juga mampu membawa wawasan yang mendalam tentang inklusif ke dalam dunia pendidikan. Jadi dengan
adanya calon guru yang melihat teori 4 kuadran Wilber ini, mungkin calon guru bisa lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.